sudah sayap kiri tetap tenang ya. Silakan bawahnya. Terus geser kali ke sini kali Matur nuwun Pak Haji Rurung dan teman-teman sesepuh saudara sekalian. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu untuk teman-teman BLU ini ada yang lebih sepuh Paulo. Dia ada Dr. Wasid yang selama ini beliau semakin merunduk ketika ada suatu hal yang ada ketimpangan-ketimpangan seperti ini. Jadi mohon izin Pak Wasid ya. Terima kasih. Kurang lebih hampir 10 tahun kita membantu dan semuanya sudah kita relakan apa yang bisa kita berikan untuk UIN, dan itu insya Allah semuanya dengan penuh keikhlasan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, saya mau berangkat ke sini tadi juga ada hal yang memang ada sedikit rasa takut. Saya harus izin kepada pimpinan dan saya harus minta izin kepada teman-teman sekalian, bahkan undangan kemarin yang dari teman-teman sampaikan. Kita sharing kepada sesama teman-teman BLU, apakah ini undangan ini kita sharingkan kepada teman BLU atau tidak, sampai seperti itu. Karena kami dalam hal ini sebagai tenaga kependidikan yang non PNS, kaki kita ini masih terseok-seok. Ya, jadi mohon nanti dikuatkan. Iya. Jadi ini barangkali pertama yang ingin kami sampaikan, terima kasih bahwa kami diberi tempat di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus berpikir dengan yang rasional, karena memang ada beberapa tim yang sudah sudah dipercaya oleh pimpinan dalam hal ini, namun pada saat ini juga belum hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita perlu balance, harus seimbang Pak. Nanti kalau kita terlalu panas, ternyata segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan sebagainya, kita justru nanti akan merasa bingung sendiri nanti. Jadi saya sepakat dengan Mas Firdaus, kita tidak perlu perwakilan Kepala Rektor, tapi seharusnya kita hanya baru satu kali ini kita meminta beliau ini bersama-sama dengan kita. Pimpinan semuanya, saya yakin mereka juga sudah mendengar keresahan-keresahan teman-teman yang ada di bawah. Tapi sampai hari ini beliau sangat tidak membuka telinga. Nah ini mudah-mudahan dalam forum ini beliau nanti bisa duduk bersama kita, apa yang bisa kita bantu untuk supaya semuanya keresahan itu bisa selesai. Terus kemudian yang ketiga, tetap kita pada koridor kode etik sebagai seorang pegawai, bahwa kita ini diamanai, kita jangan sampai seperti mahasiswa yang dia hanya berpikiran cukup, terus kemudian karena egosentriknya, karena tidak cair-cair, terus kemudian semuanya jadi gelap. Sama, kami ini BLU, mohon maaf, kalau dibandingkan dengan panjenengan semuanya, tidak ada sepupu hitamnya. Berapa mas kira-kira mas? Tidak usah disampaikan, Ya. Apa mas, sampaikan aja. Ya, jadi kita ini sudah sangat berterima kasih kepada Pak Rektor dulu, karena kita diberi tempat di sini. Kita dipercaya untuk membantu di UIN. Ini adalah lembaga yang luar biasa, lembaga yang bagi saya adalah tidak semua orang bisa mengabdi di sini. Matur nuwun, barangkali itu dari saya. Kalau ada teman-teman BLU lainnya yang ingin menambahkan, kami persilakan. Silakan. Pak Tarja ditahan dulu, karena ini berlanjut dari BLU. Dulu. Silakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang saya sampaikan saya persis dengan teman-teman BLU. Sebelumnya saya minta maaf karena diberi fasilitas di forum ini. Permohonan selanjutnya adalah ada WA, mungkin karena efek informasi ya, ada WA PNS yang umum, ada WA BLU. Saya masuk sering keluar itu, karena memang perbincangannya panas ya, mungkin perbincangan bahasanya masih terus terima gitu ya. Kalau terima, ya lagi nggak sayang.
Kalau saya nggak kuat, saya masuk ke Belku. Mungkin karena Belku itu kakinya tinggal satu ya, belum juga perbincangannya lebih sejuk. Walaupun ya bercerai. Tapi mekanisme ini pengalaman saya. Baru-baru ini ada Perda Mekol. Saya ikut aksi walaupun dalam kasus ini masih terjadi UIN. Saya ikut aksi. Maka saran Mas Perda menurut saya cukup baik. Jadi memang harus ada perwakilan, semua harus mengawal. Kami di Perda Mekol semua mengawal. Bahkan teman-teman PPMI yang dari UIN datang langsung mengawal di depan, ya. Ada perwakilan. Menurut saya cara-cara itu penting, jangan menggunakan mekanisme perwakilan atas nama Nyuwun Sewu, kabrak misalnya, karena kita menjadi bagian di dalamnya. Nanti daripada perbincangan di WA itu menjadi fitnah, ya. Apalagi menyebut person macam-macam. Bukannya saya juga merasa suci, tidak. Akan lebih elok jika lebih cepat ditangani. Mestinya kan kalau ada perusahaan konsumen mesti harus turun, ya. Makanya kalau tidak turun ya kita yang ke sana, walaupun dengan cara yang elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hargai semua pendapat. Kemudian kami persilakan tadi Pak Tarjan. Silakan Pak Tarjan. Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup singkat saja Pak Ulu. Yang pertama, targetnya bulan Mei harus cair. Apakah itu rutin atau remu? Satu. Yang kedua, saya mengutip pembicaraan dari pejabat di Fakultas Adab mengatakan rimun adalah penipuan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Tarjan. Itu berarti ada pembunuhan juga ya. Pasal 340. Pak Pri tadi mau nanya apa mengajukan usulan-usulan barangkali. Silakan Pak Pri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin di bidang di keuangan yang mungkin juga banyak di teman-teman juga yang kami mungkin bukan kami tanggapi yang pertama, bukan tanggapan juga nanti mungkin masalah tunjangan tukinnya perpustakaan ya pustakawan. Memang sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan pustakaan, itu memang ada petugas, tadi disebutkan ada petugas yang menanyakan ke sekjen masalah itu. Mungkin dia nggak berani menyebutkan, memang waktu itu saya yang ke sana. Nah, saya waktu ke sana itu mau menanyakan tentang mekanisme dan teknik pembayaran untuk pustakawan gimana, sampai karena belum ada jawaban. Pada waktu saya ke sana mungkin secara esan itu memang katanya bisa dijaga penuh. Tetapi itu pun tidak bisa digunakan untuk payung, karena itu jawabannya itu adalah jawaban esan. Tapi waktu itu kita memberanikan bahwa tanpa jawaban itu kita sampaikan bahwa kepada JFU kita kasih aja penuh. Sebetulnya itu bukan dipotong untuk perusahaan, itu mungkin untuk di kita itu bukan potongan, tetapi pemahaman di UIN Sunan Ampel bahwa itu ada sebagaimana memahami aturan pesawat itu memang ada berbeda. Di situ ada ketentuan dibayarkan selisihnya, jadi bukan dipotong, jadi selisihnya, jadi selisihnya yang itu dikasihkan. Tapi waktu itu saya bukan kami, waktu itu memang belum disetujui oleh pimpinan bahwa saya waktu itu menyatakan bahwa kasih bukan selisihnya, kasih penuh. Mungkin itu juga kesalahan di saya, itu bukan kebijakan UIN. Kebijakan UIN ada, mungkin itu adalah inisiatif saya, jadi mungkin maaf ya. Untuk kemudian karena jawaban dari sekjen ini didiskusikan ke UIN, pemahaman semacam ini belum pas, belum bisa dikasih sebelumnya. Jadi kita mohon nanti dari perusahaan untuk
mendiskusikan itu atau mungkin memanggil ahli hukum untuk memahami itu gimana aturan Eropa dari sekjen dari pihak SPI dan pimpinan masih belum bisa memahami untuk edukasi komputer. Yang kedua masalah ini mungkin Pak ya, mungkin setahu saya mungkin di tingkat bawah wajib pakai keuangan memang untuk tukin ini memang awalnya sudah ini Pak, sudah mau dicairkan pada awal-awal tahun. Saya pun pernah memegang waktu itu itu pernah memegang untuk SK itu bahwa itu akan diselesaikan dan SK-nya dari tantangannya Pak Arjo. Tapi dengan adanya SK tukin ini yang untuk dosen juga, maka SK itu dipending. Dan setahu kami dalam rapat hari ini SK yang untuk pembayaran tukin remun insya Allah mungkin yang tahu nanti bagian gawean, tapi waktu itu sudah dibahas SK-nya itu draftnya sudah siap, mungkin dalam waktu dekat bisa dilaksanakan, tapi itu yang jamnya ya. Jadi untuk Pak Pri ini sebenarnya nanti ada sesi sendiri, sesi konfirmasi namanya. Jadi hari ini adalah kita kumpulkan semua persoalan-persoalan, masukan-masukan. Nanti ada sesi konfirmasi, di mana ada persoalan-persoalan yang bisa kita tanggapi di sini, mendudukkan persoalannya di mana, kemudian kira-kira jawabannya seperti apa. Itu nanti ada sesi konfirmasi. Masih ada? Ya, Mbak Aslamian dulu, silakan Mbak Aslamian. Dengan resonansi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu perkenalan dari saya? Sudah tahu semua, sudah terjemah. Ya, teman-teman semua yang berbahagia dalam suasana berduka. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ijal sebelumnya, memang kebetulan kita ini berada di lembaga kependidikan di perguruan tinggi, di mana sebagai tenaga pendidikan itu dijadikan juga sampai waktu dosen ini sebagai kasta terendah. Jadi kalau di fakultas itu sangat terasa sekali. Mungkin di kantor pusat atau di rekat tidak ada nuansa seperti itu. Di fakultas sangat terasa sekali. Tenaga pendidikan itu sepertinya sebagai orang yang kurang berguna begitu ya, yang seperti itu kasarannya ya. Mohon maaf ini ya. Mungkin kita sebaiknya memberikan penjelasan atau memberikan pengarahan kepada pimpinan bahwa kita itu manusia itu sebagai orang yang sama, derajatnya sama, dan kita masuk dengan seleksi. Berarti kita kan mempunyai sumber daya manusia yang baik juga kan? Kita jangan mau dianggap begitu, dianggap sebagai orang yang tidak berguna, gitu ya. Terus yang kedua, dengan peralihan tukin tremon itu kan selama sebelum dibayarkan remon kita, apa sebaiknya kita tidak menuntut untuk pembayaran tukin kita, karena remon selama ini kan belum jelas. Yang jelas kan hanya peraturannya yang sampai kepada kita, tapi sistemnya belum ada, dan penghitungan poinnya pun kita belum tahu bagaimana cara penghitungannya. Jadi di tengah-tengah itu timbul lagi PP pemerintah, peraturan pemerintah tentang tukin yang 60%, sedangkan kemarin kan dibayar 40%. Yang November Desember kan seharusnya kita menerima 60%, berarti kurang 20%. Nah, bagaimana November Desember 20% itu? Apa kita tidak menuntut juga
sebagai struktural tambahan kan jangan disebutkan mendapatkan tukin. Kalau memang serdosnya lebih rendah berarti kekurangan itu yang dibayarkan oleh tukin. Sedangkan kalau serdos itu lebih tinggi tidak ada pembayaran tukin. Itu sudah jelas. Nah, kenapa kalau dibayarkan ilmu kita tukinnya harus dipotong? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sebenarnya dulunya pembagian air seperti di Afrika, ya juga kita tidak usah rame, kita tidak usah rame. Walaupun hari ini sebenarnya kita ingin begitu banyak masukan-masukan yang akan kita terima, tetapi tetap kita akan memperhatikan batasan waktu ya, karena apapun itu nanti kita akan segera masuk ke sesi berikutnya. Saya kira tadi Mbak siapa? Dakwah. Mohon maaf. Dakwah silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari PDG. Itu PDG pendapatan saya gaji. Dua hari yang lalu kalau nggak ada 2 hari yang lalu itu ada di keuangan untuk mencairkan masalah sertifikasi dosen yang bulan Maret. Padahal pada waktu Irjen datang ke IAIN dulu kalau nggak salah tahun 2015 kita ditegur masalah pembayaran sertifikasi yang kita bayarkan tiap bulan. Pada waktu itu untuk sertifikasi harus dibayarkan setelah BKD selesai. Dan itu dilaksanakan di UIN Sunan Ampel ini mulai dulu sampai sekarang kita bayarkan per bulan. Yang sekarang ini untuk SK yang terakhir kita terima itu sampai bulan Februari 2016. Sedangkan yang Maret sampai Juni akhir ajaran genap itu dibayarkan kalau nggak salah bulan Juli atau setelah SK dari LPM atau pegawaian selesai. Jadi nanti kemungkinan itu akan muncul kebijakan dari pimpinan itu dengan apa ya namanya surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai masing-masing dalam dosen yang bertanda tangan untuk mencairkan itu. Jadi kalau misalnya mungkin kita tidak keluar sertifikasi yang tidak belum memenuhi syarat pembayarannya harus juga dihentikan sementara. Demikian dari PDG, mungkin perwakilan yang mungkin sudah mengajukan untuk yang di keuangan mungkin bisa dipending dulu masalah itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah tuntas ya untuk menerima masukan-masukan. Kita masih ingat waktu kita sudah sampai 10.45, 11 kurang ya 11 kurang 15 menit. Sekarang waktunya beliau di sebelah kiri saya ini ada beberapa pertanyaan tadi. Nah ini masih berpenuhi, masih power. Jadi kami harapkan itu sebelah saya kiri terutama nih, ditahan dulu sebentar aja. Jadi jangan gelombang. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi itu disampaikan dengan semangat bahwa sebenarnya kalau dari sisi peraturan perundang-undangan, apakah bisa pada saat sekarang ini kita kembali kepada tukin? Karena kita sudah masuk ke wilayah remu. Saya tidak ingin mengkonfirmasi kepada bagian kepegawaian, tapi ada pada sisi lain. Sekarang Pak Rahmat ini saya kira sangat tahu dan memahami itu. Kami persilakan Pak Rahmat untuk memberikan tanggapan kurang lebih 10 menit. Menetapkan, Luano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materinya apa nggak ditentukan, tahu-tahu di naikkan di sini. dalam pada saat berjalan seperti ini, apakah ada kemungkinan secara hukum kembali ke Turki? Kalau dilihat dari perspektif legalitas, memang peraturan Menteri Agamanya itu kan Januari 2015 ya, tentang remunerasi. SK Menteri Keuangan itu mendahului. Jadi SK Menteri Keuangan bersifat eksekusi itu apa paling enggak bisa diuji dengan PMA yang mengatur tentang remunerasi. Ternyata di dalam PMA remunerasi itu ada beberapa kondisi dan syarat, bukan tidak bisa. Kondisi dan syarat ya. Saya belum pernah lihat dokumen tentang real daripada saldo kas BLU kita. Publikasinya aja secara internal nggak pernah ada tertulis. Zona integritas. Ya istilahnya ujuk-ujuk kata SK Menkyu. Kita kan bisa menguji, kita kebiasaan menguji, saya khususnya biasa menguji gitu kan. Kalau ada daftar dokumen itu perlu diuji dengan dokumen yang lain. Jadi sepanjang belum bisa diuji dengan dokumen yang lain, saya nggak mempercayainya. Itu konsekuensi kerjaan saya dulu. Bicara dulu nih, konsekuensinya bahwa tidak mempercayai itu memang sudah ya bawaannya pengawas. Jadi bawaannya pengawas itu emang saja. Sudah. Ya berprasangka buruk dulu. Soalnya menurut pengalaman kalau berprasangka buruk itu akan menimbulkan energi keinginan tahunan, termasuk soal aplikasi tentang remunerasi ini. Kan saya udah bilang, saya harus melihat kondisi realnya. Pak Yadi sebagai Menteri Keuangan saja tidak pernah bicara waktu itu kan. Tahu-tahu pokoknya uang kita sekian. Padahal secara real kita itu belum tentu memenuhi syarat. Bukan tidak ada uangnya, tidak memenuhi syarat. Jadi kalimat memenuhi syarat itu kan seperti kayak BKD yang tadi disinggung bersama Mbak Dawa. Itu kan diajukan secara formalitas saja semuanya. Saya tahu data-data orang-orangnya yang walaupun saya bukan di SPI. Yang Mbak Dawa semuanya. Jadi dokumen yang menyangkut soal tentang pengajuan penganggaran seperti itu memang mempunyai istilahnya syarat. Dan kebiasaan daripada pemeriksa itu adalah menguji. Mbak Dawa membuat formalitas silakan, tapi begitu di cross check dengan dokumen lain kan terlihat mungkin nggak ada di bagian akademik, nggak ada dosen itu ngajar sekian SKS. Ternyata Mbak Dawa mengeluarkan pembayaran formal sesuai dengan SK BKD. Ya sementara kan kita kan berpatokan sama hal yang apa namanya soalnya nesahnya sih betul, bagian keuangan itu hanya melihat dokumen pendukung. Nah kembali kepada pertanyaan tadi, apa mungkin? Mungkin, karena saya tidak mempercayai dokumen pendukungnya itu. Jadi tidak percaya dengan dokumen pendukung secara internal bisa diajukan kepada unit pengawas kita. Tapi kalau eksternal ya bisa diuji di PPUN. Ya sekarang mau sampai itu program paling jeleknya itu menguji pembuatan SK oleh pejabat publik itu PPUN. Masing-masing ada konsekuensinya. Nah secara internal maksimal adalah pembinaan pegawai oleh unit pengawas kementerian maksimal. Nah pidana eksternal PPUN pidana terserah. Yang jelas kalau ada penggelembungan angka yang tidak valid, menurut saya ya termasuk perbuatan jadi bisa baik bisa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saya kira sudah clear ya. Beberapa hal memang dulu itu kita lakukan dan
kemudian kita tidak ingin merepotkan banyak pihak sebenarnya, bahwa ketika kita sudah berjalan banyak, menempuh banyak hal yang akan ditempuh dalam demokrasi itu, ya kita persilahkan. Tetapi mungkin tahanan dari kita yang selama 4 bulan ini itu juga menjadi klimaks, menjadi bahasanya Pak Firdaus ejakulasi, mepet-mepet ya gitu. Kami persilahkan kepada Pak Hasbullah. Saya kira menganalisa beberapa hal tadi Pak, perlu adanya gerakan, kemudian yang titik-titik mana, kemudian ada deadline dan seterusnya. Kami persilakan Pak Hasbullah. Monggo Pak Yai. Jadi kalau Pak Ulum sebagai moderator, Pak Ahmad sebagai tim ahli, saya juga bingung posisikan diri. Pak Yai Anggap saja karena saya postingan WA terakhir yang di trend topik, dan saya tidak sadar kalau postingan saya bisa di trend topik di dunia media sosial. Ketika saya send itu dalam perjalanan pulang, agak cepat-cepat pulang, saya belum jam waktunya, nanti dikurangi remun saya karena saya ada acara di Malang yang bisa saya tinggalkan. Poin dari di media sosial saya kemarin itu, kayaknya saya klarifikasi itu saja sebelum ke bagian langkah itu. Menurut saya ada problem besar dari pimpinan kita ini. Problemnya adalah tingkat empati. Jadi ketika saya menggunakan bahasa kiai dan bunyai, lebih karena melihat ada krisis besar, ada ahokisme dalam kepemimpinan kita. Mohon maaf bahasanya. Semua berpegang pada aturan, semua berpegang pada sistem yang pegangannya pun semuanya bisa diperdebatkan. Bahwa realitas kawan-kawan kita dengan penghasilan terendah itu dalam kondisi memprihatinkan, itu tidak empati, itu problem menurut saya. Dan itu saya pikir kalau itu adalah kepemimpinan dari kepemimpinan, mohon maaf saya tidak bermaksud rasis, non muslim, Chinese, mungkin saya dengan mudah menggunakan bahasa-bahasa rasis ya. Sayangnya bukan itu gitu ya. Jadi itu saya pikir problemnya. Sehingga bagi saya forum setelah ini sebagaimana dari kawan-kawan banyak mengajukan, saya sepakat dengan Mas Nanang, Mas Firdaus dan kawan-kawan bahwa harus ada penyuaraan ketika dengan bahasa tadi Mas Yai Wasid mengatakan ketika pimpinan tidak mendatangi kita, kita harus mendatangi mereka untuk menjelaskan problem kita. Itu gitu. Cuman masalahnya bagaimana mekanisme. Jadi kalau tadi ada urutan datanya kita harus buat perwakilan, ada problem apabila diwakili oleh kepegawaian, apabila diwakili oleh atas nama. Problemnya adalah antara dua, masuk angin atau kena masalah disiplin bagi yang mewakili. Itu dua-duanya berat. Bisa saja menjadi masuk angin, jadi apa yang ada di kita ini hilang, tidak ada apa-apanya. Atau yang paling berat yang kedua, mau nggak yang atas nama perwakilan itu masuk ke neraka sendirian, yang lain tidak mau? Jadi menurut saya jalan keluarnya malah kita forum silaturahim itu temukan gagasan-gagasan ini yang sudah dicatat sama sekretarisnya, sama Pak Ulum tadi poin-poinnya. Bagaimana ini kita sampaikan harus disampaikan bersama dengan resiko bersama. Kalau ada masalah disiplin segala macam, disiplin bersama. Saya bukan masalah Pak Ikhwan, bukan masalah Pak Rahmat yang di WA sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi, apalagi bukan masalah. Kalau saya jelas, saya tulis nama saya Hasbullah, silahkan datang saya, gitu ya. Bagi saya tidak ada masalah. Tapi bagi yang lain ketika akan perwakilan. Sehingga bagi saya, poin-poin yang tadi telah kita tulis itu sebagaimana kesimpulan tadi Pak Ulu memang ada dua. Ada satu yang sifatnya adalah mengkritisi, yang itu bisa didiskusikan. Yang kedua adalah sifatnya protes, yang itu adalah mempertanyakan dan minta ada penjelasan kalau bisa tertulis atas sesuatu yang masih kita ragukan. Itu problem mulai itu. Sehingga tidak ada salahnya tindak lanjut dari forum ini. Sepakat dengan tadi kita bentuk siapa juru bicaranya yang akan datang, dan datangnya pun harus rame-rame, tidak perwakilan.
harus melihat pada untuk konsepnya menurut saya lebih baik kita menggunakan pendekatan senioritas yang empati dengan kita gitu ya. Karena walau gimana pun bahasa kita anak muda kadang tidak terkontrol gitu ya. Mohon maaf saya masa muda. Jadi lebih baik pada yang sepuh-sepuh yang mempunyai empati dengan kita, biarlah beliau-beliau menjadi juru bicara. Saya melihat di sini ada Pak Yaji bisa menjadi juru bicara kita, ada Pak Jainuddin. Jadi saya sebenarnya lebih pas ketika yang 4 hari depan ditambah dengan yang spesialis staf tadi pas apa? Itu menjadi juru bicara kita, spesialis kepala staf, dan nanti ada yang dari PLU. Tapi bukan perwakilan, mereka hanya yang datang masuk ke ruangan rektor dan kita berada di ruangan samping ruangan rektor. Iya, sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai pada sesi kedua saya kira ya. Kita sudah beberapa sudah kita kampung, sudah kita sepakati bersama walaupun itu belum kita putuskan gitu. Saya kira perlu ada notulensi yang langsung ke proyektor supaya nanti bisa dilihat langsung oleh semua peserta. Catatan-catatannya pertama begini, ada beberapa teman yang sudah memberikan pendapat tadi itu bahwa kita sepakat untuk urusan remunerasi itu memang harus kita tanyakan langsung dengan maksudnya dengan catatan dan dengan dialog. Permintaannya adalah apa yang harus kita sepakati bersama dalam hal ini, dalam hal ketika kita masuk itu, apakah minta jawaban yang sekaligus tertulis, apakah jawaban lesan saja, atau jawaban tertulis yang disertai dengan dokumen. Dokumen. Pak Iwan. Mana yang komputernya? Iya, saya kira perlu kita sepakati bersama itu supaya tulisnya lengkap. Sambil menunggu itu barangkali ada konfirmasi. Kan kita begini, di dalam satu ruangan ini kita juga ada termasuk tim-tim remunerasi. Walaupun di sana dibagi menjadi tiga kelompok ya. Tetapi barangkali ada yang ingin menjelaskan sampai posisi di mana saat ini yang sedang dipertanyakan oleh banyak orang ini. Ada baiknya belum? Ya, silakan. Ada baiknya tidak perlu ada forum konfirmasi. Kalau ada kesalahpahaman dari kita, itu salah pimpinan juga. Kenapa tidak ada konfirmasi secara kita? Ya, saya gitu. Ya, bukan tidak mau tutup mata terhadap realitas kerja tim Remo. Dan artinya begini, bahwa realitas dipotong uang kita bukan dipotong, dimulaikan berlakunya Remo itu mulai Januari. Betul nggak? PLU tidak menerima harian itu mulai Januari, gitu? Berarti efektifnya sebenarnya mulai Januari. Ketika mulai Februari, Maret, April tidak terbayar 30%, mestinya ada excuse. Ada permohonan maaf di pegang kebijakan. Mohon maaf 30% kami belum terbayar karena ABC. Maksudnya harus ada dari mereka yang menjelaskan itu, bukannya kita tidak peduli dengan tim rem atau apapun. Menurut saya ya, gini. Sebentar, Pak. Jadi ada beberapa memang gitu persoalannya di situ. Kita tidak pernah menerima surat. Termasuk apakah kita menerima surat pemberlakuan mulai Remo itu mulai Januari? Tidak. Surat tidak ada, tapi prosedur jalan. Ya artinya de facto sudah diberlakukan, tetapi di jumlah memang kita belum tahu, tidak ada di jumlah. Ini sudah siap untuk penulisannya. Sudah siap. Sebelumnya barangkali sambil menunggu itu ada apa ya silakan.
sedikit saja tambahan barangkali supaya gurunya ini baik. Ada beberapa catatan yang barangkali boleh disolusi. Yang pertama, forum ini kalau bisa itu diformalkan. Artinya kalau ini dinamai forum komunikasi kepegawaian atau tenaga kependidikan, sekaligus kita uji undang-undang kepegawaian. Apakah bisa dalam satu satker itu ada suatu wadah yang namanya forum komunikasi? Karena begini, ini saya lihat ini awal tonggak kemajuan. Saya lihat ini dari daya kritis inilah biasanya perubahan itu akan terjadi. Forum ini sudah cukup kritis mengkritisi kebijakan-kebijakan dan kelihatannya ingin maju bersama. Karena itu nanti diformalkan saja sesuai teman-teman nanti ada forum yang ada pengurusnya, ada pembinanya, ada anggotanya. Ketika kita menyikapi satu hal yang berada di perguruan tinggi ini, maka nanti komunikasinya untuk menyampaikan aspirasi kepimpinan itu sangat formalis. Secara undang-undang itu akan teruji, tidak akan bisa di class action-kan. Yang kedua, nggak usah takut dengan apa yang terjadi sekarang ini, karena posisi kita ini posisi dari sisi hukum lah. Mau apa saya tadi bicara dengan Pak Afwan, mau apa aja Pak Afwan? Ini saya dengar anak-anak ini mau rapat. Dan hati-hati loh ya. Kalau pada titik tertentu nanti kalau tidak bisa kita mau datangkan Irjen. Irjen fungsinya mengadakan pendampingan. Dan itu kita bisa panggil dia atas nama forum untuk membantu menyelesaikan di sini yang tidak bisa diselesaikan oleh orang sini. Mereka fungsinya pendampingan. Manggil Irjen saja itu kalau dari public service, public opini itu rektornya harus malu sudah. Seharusnya pertemuan ini aja harus sudah malu. PR2 itu harus malu. Kalau punya malu, sayangnya katanya Pak Husin, memang orang itu kalau melihat orang sedih itu senang gitu. Pak Husin itu profesor yang paling ahli. Gak tahu orang itu kalau melihat orang sedih itu kok merasa senang kelihatannya itu. Ya, ini guyon. Jadi kalau bisa nanti posisi kita karena ada sesuatu yang diabaikan, tidak usah takut. Kalau pendekatan struktural menggunakan pendekatan mulai kepegawaian dan sebagainya, ya kepegawaian hanya memberikan saran, loh ini loh aturannya, Mbak Evi benar apa yang dikatakan. Kewajiban Mbak Evi menyampaikan, sing bener itu ini loh. Itu aturan kepegawaian. Tetapi kalau nanti kita forum punya aturan sendiri yang aturan itu juga diabaikan oleh pimpinan, itu punya posisi kuat dari sisi hukum. Bisa di PT UN kan kok. Kalau kebijakan salah itu, yang merugikan dampaknya itu kos sosialnya tinggi sekarang ini. Tingkat partisipasi kita itu kurang, kinerja kita kurang. Mau ada ngaten aja sekarang itu di fakultas itu bingung. Itu tidak partisipasi. Kos sosial namanya. Sekarang ini mau ada kegiatan apa? Gak mau datang karena gaji bayar. Itu lagi gak jelas. Poinnya gak jelas. Nah, jadi nanti diformalkan saja. Dan saya setuju nanti itu ada. Tapi diteruskan saja hasilnya yang nanti supaya dicatat, dirumuskan, dibawa ke Pak Rektor dengan sistem perwakilan saja formal. Oke. Sebentar Pak Iwan. Ini saya terima kasih diingatkan kembali Pak Yazid bahwa memang nanti kita ini kan puncaknya itu membentuk forum komunikasi tenaga kependidikan WITSA kalau disepakati oleh semua yang hadir. Tujuannya adalah memformalkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Begini, ada teori-teori yang kemarin itu disampaikan oleh Profesor Hendri dari UNER dalam promosi profesornya, bahwa sebenarnya ada kesenjangan di mana generasi-generasi berikutnya yang lahir sebagai natif elektronik IT itu berbeda perilaku dengan orang-orang lama
Orang lama itu yang maksudnya generasi X, generasi Y yang kita lahir tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an sampai tahun 70-an terakhir itu. Maka kemudian ada perilaku-perilaku yang harus kita samakan. Mungkin ya, kita ini kan kadang-kadang ketemu teman baru yang masuk sini itu nggak tahu. Ketemu di kantin, ya udah salaman juga. Bukan saling menyalahkan begitu, tapi kita memang belum ketemu soal itu gitu. Maka kemudian kita juga perlu wadah. Ono mau mati gak ero, gak nyawa juga. Ono anak ini gak teko, gak selamat juga. Jadi kita ini seperti sudah terpisah terlalu jauh, semakin individual dalam arti sesungguhnya, dalam arti di kehidupan sosial itu. Maka kemudian kita perlu membentuk sebuah forum di mana kita ini sama-sama mempunyai kewajiban hampir sama, hak hampir sama dan seterusnya. Yang perlu kita bina, yang kemudian kita lanjutkan terus sampai ke generasi berikutnya. Nah, maka kemudian nanti kita akan segera membentuk forum komunikasi itu dengan persetujuan semua. Kalau memang hari ini belum jadi, maka kita perlu bentuk tim kecil, tetapi perangkatnya harus ada. Perangkatnya itu yang kemudian dipercaya untuk sebagai forum tim 9 kayak tim 12 kayak atau berapa yang kemudian kita percaya dalam waktu deadline tertentu kita sudah harus selesaikan. Sehingga itu yang kalau kita angkat bersama bahwa masih ada yang dari Pak Iwan? Silakan Pak Iwan. Sedikit mungkin barangkali ketika nanti kita bertemu dengan pimpinan harus disepakati dulu pimpinan yang mana dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai tim remunerasi ikut menjawab karena kita tidak ingin berbenturan dengan mereka. Kita tim remun dua. Jadi kita hanya berhadapan dengan rektor, mungkin dengan BR-BR-nya. Yang penting jangan dengan tim remun, karena di situ banyak tenaga teknik juga. Mungkin itu saja. Setuju. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi memang disepakati bahwa kita akan berkumpul dengan Pak Rektor sebagai eksekutif. Jadi sebentar, rasa-rasanya boleh. Artinya kita ketemu dengan eksekutif itu ya rektor dan jajarannya. Tetapi kalau tentu saja itu melibatkan instansi ke samping seperti SPI dan sebagainya. Karena sebentar dulu, karena SPI itu adalah instansi penyamping yang kedudukannya itu sebenarnya tidak harus lebih condong kemana. Tidak kemana, condongnya harus dihindari karena itu adalah pengawas internal. Oke, yang pertama harus kita sepakati dulu. Ini mestinya harusnya memimpin ini orang yang pintar bahasa Indonesia supaya bahasanya itu runtut. Menurut saya kita akan merumuskan poin secara cerdas dan dalam kerja. Menurut saya lebih baik dibuat tim kecil. Tim kecil itulah yang merumuskan hasil hari ini tertulis. Nanti itu ditandatangani oleh semua teknik sebagai pernyataan bersama dengan tetap ada dissenting, tetap ada mungkin ada tidak sepakat dengan poin A. Silahkan di poin catatan. Bisa saja ada tidak sepakat semua kan? Jadi dibuatlah rumuskan hasil sekarang yang disampaikan tadi dalam bentuk format pointers oleh tim kecil, ditandatangani semua, tapi biar tidak memaksa ada kolom dissentingnya, menolak bahwa untuk poin A saya setuju, untuk poin B saya setuju. Silahkan, sehingga semuanya bisa mewakili dirinya sendiri, tidak bisa satu orang per orang. Begini Pak Ulum, supaya tidak berlarut, yang pertama kita bahas satu persatu apa yang nanti bisa disampaikan ke forum pimpinan. Jadi kita nggak usah pakai perwakilan. Jadi yang hadir ini punya hak, sehingga apa yang ditulis di situ itu menjadi kesepakatan kita bersama, bukan tim kecil. Maaf, karena nanti kalau tim kecil pikirannya sudah mengerucut. Tapi kalau semuanya itu bisa, oh ya saya setuju, enggak, bagaimana? Nah, oleh karena itu sekarang apa yang kita sampaikan, kita catatkan di situ supaya semuanya tahu. Nah,
Betul. Terima kasih. Paling tidak 5 poin lah. Nah, ini kan ada 2 opsi minimal ya. Minimal 2 opsi. Ada yang dimaksudkan Pak Sekolah tadi itu tim kecil untuk perumusannya. Tapi yang saya sampaikan di awal tadi itu tim kecil untuk menentukan FKTK-nya, forum komunikasinya. Ini dibahasnya yang berbeda. Maka kemudian ada dua opsi minimal. Yang kita lakukan bersama, kita sepakati apakah modelnya Pak Hasbullah atau Pak Mansur dari Kawang. Pak Mansur aja itu satu-satu kalau terima. Bagaimana ya? Lebih baik seperti Pak Mansur. Jadi Poin-poin kita itu mau targetnya itu berapa poin yang akan disampaikan, dibahas satu-satu, ditulis satu-satu. Oke. Selesai, top. Ya. Nah, usulan yang tidak berhubungan dengan ini, yang bersifat mundur, kita tunda dulu ya. Ya. Jadi ini sudah jauh ini. Jadi sudah terlalu jauh. Nanti kita mundur balik ya. Apret. Bahasanya seperti itu langsir maneh. Kita masuk ke poin pertama tentang pencairan remunerasi. Ya. Oke. Kita mulai dari awal aja. Bisa kita menyampaikan yang November itu, yang dari 12 Maret itu kita atur yang yang jadi yang tidak jelas ya. Jadi topiknya jelas, yang dirubah jadi Sudah dulu pertanyaan. Ya. Jadi usulan yang pertama, ini kita bicarakan. Semua tetap berhak untuk bicara, tetapi kita sudah masuk ke wilayah sini ya. Yang pertama adalah tentang kekurangan tunjangan kinerja. Tahun bulan November. Saya pandu ya, lihat dulu ya. Saya pandu dulu. Nanti kalau mau usul silakan. Kekurangan tunjangan kinerja bulan November dan Desember tahun 2015. Kita kebijakan soal tukirnya pustakawan itu. Ditulis di sini. Ini tung setung dari satu persatu. Nah, ini secara umum kita kan tidak tahu. Itu nanti kita akan nanti kita bisa. Sebentar dulu, saya pandu dulu satu-satu memang. Karena umumnya satu ya. Yang pertama tunjangan kinerja bulan November Desember tahun 2015. Intinya di belakang itu harus segera dibayarkan atau bagaimana? Harus. Maksudnya harus segera dibayarkan. Betul poin yang sangat pertama Pak. Memang ini kita sudah menyampaikan kepada anggota. Terakhir ini harus sudah diajukan Pak. Memang sebetulnya itu sudah proses Pak. Gak usah cara nanti bisa dibalik. Kebetulan siapa di sini?
nanti kita masuk deadline. Ada deadline. Nah, yang kedua, pencairan remunerasi. Semuanya mungkin terus. Jadi jangan soal yang lain. Dari saya. Ya untuk syariah mulai bulan Juni sampai Desember dipotong 30%. Ya. 30%. Juli, Agustus. Itu kita kembalikan. Ya. Ya, jadi ini golongan terakhir. Emang nanti sudah bicara lama tapi nggak ada catatan. Ya. Ya, yang kedua, tunjangan kinerja fakultas syariah mulai bulan mana ya Tandes? Oh ya. Dan hukum fakultas syariah dan hukum bulan ini Juli Agustus. Juli, Dari Juni, bukan dari Juli, Agustus, ya wis itu 3 bulan. tahun 2015 dipotong 30%. Ya. Harus dicairkan. Itu sudah saya laporkan ke Jen. Sudah, ya sudah tertampung ya. Pak, ada dari pasar. Pak, yang bersama Pak, karena itu corona tahun 2015 sekalian. Nanti kembali bisa langsung selesai. Pasca sarjana juga dipotong 30%. Termasuk pasca. Pasca sarjana.
pasca sarjana, Kopertais dan Kopertais bulan Juli sampai dengan Desember 2014 dipotong 60%. Saya itu karena masalahnya kan satu sama lain berbeda, jadi sebenarnya misalnya saya tadi ada 3% sama kalau sama di proses satu ini satu nanti kalau berbeda mungkin ya ada A, B, C. Cerita awalnya itu kami ini kan ada perusahaan Bijerprim sama ya saya kira Bijerprim dan kemudian terkena manual tidak diakui. Ya itu termasuk kebijakan yang kemarin, kemudian ada kerusakan sekarang itu kerusakan langsung ada tanda tangan juga walaupun 12 hari. Itu saya kira juga tidak menunjukkan konsistensi. Nomor 2 sudah disuarakan. Sekarang kerusakan Pak Mansur. Pak Mansur. Iya. Jadi tunjangan pustakawan sebenarnya bulan Juli 2000 sampai 2000. Pak Mansur pelan-pelan sambil diketik karena ini sambil ketik. Oh ya. Tunjangan pustakawan. Ya, tunjangan kinerja pustakawan bulan Januari sampai dengan April 2015. Tunjangan kinerja pustakawan bulan April Januari sampai dengan April tahun 2014. 15 dipotong tunjangan pustakawan. Dipotong senilai tunjangan pustakawan. Mohon dikembalikan. Kayak begitu. Jadi redaksinya. Tunjangan fungsional pustakawan. Tunjangan fungsional pustakawan. Dipotong tunjangan fungsional pustakawan. Gitu. Jadi bulan Januari sampai dengan April 2015 dipotong tunjangan pustakawan. Oh ya, dipotong tunjangan pustakawan Harus diberikan, harus dikembalikan karena pustakawan di luar unsur ampel itu menerima penuh. sudah sebesar berapa? Ya sebentar itu. Ya sesuai dengan tunjangannya masing-masing. Oke, tidak usah sebesar berarti. Sebesar tunjangannya pustakawan masing-masing. Oke, bahasanya di belakang harus. Ya. Ya jadi dibayar. Oke, sudah. Saya itu Pak Mansur. Pak Mansur, sudah.
Bapak Keberemang ya. Oke, ini adalah 4. Mohon dikoreksi kalau memang ada kesalahan. Monggo kita kasih sama. Kalau memang kita putuskan bahwa ini terus kita lanjutkan. Sekarang kelima. Kalau nomor 3 itu belum ada lanjutannya, harus sudah dibayarkan kan itu. Dipotong selesai dengan konsuler. Nomor 3 yang harus segera dikembalikan. Maksudnya segera dibayarkan. Oh ya. Setelah detik itu mohon nomor 3 ya. Nomor 3. Setelah detik. Sebelum itu. Ya. Koma sebelum harus segera koma. Oh, koma. Untuk segera dibayarkan. Dibayarkan kembali. Kalau begitu supaya satu bahasa memang bukan bahasanya itu segera dibayarkan, tapi harus segera dibayarkan. Bayarkan semuanya. Saya kira ini sudah cukup. Yang 5. Konsuler kemana? Ya, kalau bulan yang 1 sampai 5 itu bahas rugi, nomor 5 kembali kartuin aja. Oke. Atau P4. Berarti 4 tidak ada. 1 sampai 4. Tadi memang ada usulan jadi enggak ya, sebentar aja. Memang ini ya, Break 10 menit dulu. kita beri untuk mendengarkan azan ya. Dan jadi tulis kurang lebih dan azan nggak sampai 10 menit, kurang lebih 5 menit. Jadi sambil relax dulu, kemudian kita tarik kembali nanti. Oke, sidang kami skors kurang lebih 5 menit.
bisa kita tampung. Kemudian untuk sekarang ini intinya adalah kesimpulan. Jadi kita selesaikan. Ini sudah semakin sedikit orangnya ya di sebelah barat supaya seimbang gitu. Ini kembali lagi bahwa apakah kita masih menghendaki tukin remote itu diganti tukin kembali atau kembali tukin? Dari semua suara tadi kan memang begitu. Kalau memang itu kita tampung, ya kita akan masukkan ke sini. Biar ada kesamaan dari Kapolda saja. Kapolda saja itu pernah membuat surat ketika zaman suratnya begini. Jadi kita masih memandang itu suratnya ini kita begini. Kalau dirumuskan silakan dirumuskan biar sama. Bila dipandang, ya apabila dipandang secara teknis remunerasi belum bisa dijalankan. Nah, sekalian apa namanya penjelasannya? Ya bisa ya, sekalian biar dikoreksi, bisa koreksi. Ya, silakan. Ya, apabila dipandang pelaksanaan kebijakan remunerasi di UIN Sunan Ampel secara teknis implementasinya mengalami kendala, maka kembalikan lagi kepada ini memungkinkan. Saya kasih pencerahan sedikit. Sebenarnya kalau kita kembali ke aturan itu, kita ini mencari aturan. Satu, di BLU itu ada persyaratan diberikan regulasi. Syarat untuk bisa memberikan regulasi itu harus surplus dulu penerimaannya. Aktor itu butuh 5 miliar biayanya, anggaran setahun hanya dapat 2 miliar. Itu kan artinya mungkin 3 miliar. Itu masih minus. Harusnya surplus dulu. Jakarta memberikan awal regulasi sudah surplus. Kita dipaksa. Kalau bahasanya itu harus tidak ada di dalam BLU itu aturan Kemenku itu harus dapat bahasanya dapat diberikan menarik. Kalau kuat artinya harus kuat ya. Oke. Artinya itu memungkinkan. Oke. Ya, mungkin. Saya kira sudah kita Menurut saya gimana? Apabila dipandang pelaksanaan kebijakan regulasi secara teknis implementasi mengalami kendala, maka kembalikan kepada Tukit. Ya udah. Sebentar, ada usulan dari Pak Mansur, silakan. Bahasa ini adalah bahasa yang dicermati oleh pimpinan. Saya bisa melaksanakan. Oleh karena itu jangan seperti itu. Bahasanya bahasa tekanan. Jadi kita menekan untuk supaya kembali ke Tukit. Jadi bahasanya langsung, bukan bibit solusi. Jadi bahasanya bukan apabila dipandang. Ini berarti kalau yang memandang pimpinan bisa berarti dilaksanakan. Ya, oleh karena itu langsung sebentar. Ternyata dipandang tidak bisa. Itu kan ada surat yang saya baca yang di bawah itu. IAIN minta dana iklan. Ya. Itu artinya tidak bisa, minta harus ada penerimaan sendiri. Berarti kembali ke ada 50 mm dimintakan ke Depak Pusat, itu kan formal kita. Nggak bisa. Ngemis itu namanya. Nah kalau penerimaannya 50 M ya, nanti dipakai regulasi bayar kita ini. Itu kalau ada AC rusak, lift mati nggak bisa bayar listrik. Itu loh. Nah ini bahasa ini harus karena memang masih bisa diwacanakan. Tapi kalau mau dipertegas, silakan nggak apa-apa. langsung aja. Saya tampung suara dari Pak Mansur. Saya sepakat dengan Pak Mansur tadi. Jadi memang harus ada aspek penekanan. Jadi bahasanya ini dari saya ya, sepanjang data yang kami miliki, ya, bahwa secara teknis kita tidak atau belum layak
Remun, maka kami minta kembali ke Tukin. Sepanjang data yang kami miliki bahwa secara teknis kita belum layak remunerasi, maka kembalikan kepada Tukin itu lebih bagus. Setuju? Ya. Kita baru sepanjang sih. Berdasarkan data yang Konsekuensinya ini mohon maaf ya, karena ketika berkata dengan sepanjang data yang kami miliki, tolong stakeholder yang punya data harus siap datanya. Kalau kita mengatakan bukan tidak kesimpulan data, karena kita ada sumpah jabatan masing-masing ya, karena ada rahasia jabatan. Nanti ketika dibutuhkan, mari kita presentasikan bahwa kita ini tidak siap. Iya. Saya mau ada tambahan sedikit Pak Ulum. Terima kasih. Jadi begini, setelah ini nanti disusun, segera betul-betul dibentuk kepengurusan atau mungkin kepengurusan forum supaya tidak dianggap sebagai forum yang liar dan menyalahi hukum, aturan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong hasil ini ya disampaikan kepada pimpinan, juga ditembuskan kepada Irjen. Karena apa? Kita perlu penyelesaian, bukan angin-angin lagi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bupati. Jadi ada cuma 2 poin, tetap kita lakukan itu, membutuhkan forumnya, kemudian yang untuk tebusan-tebusan nanti kita pikirkan lagi bersama ya. Ayo Pak. Tapi kita biar nggak jalan sendiri, kita lebih kuat. Bagaimana kalau kita melibatkan Senat Institut, Senat Universitas untuk meninjau kembali kebijakan terkait dengan Tukin Remun ini. Maksudnya sejauh mana kita melibatkan beliau? Ya, artinya ditinjau kembali. Poinnya yang kita baru untuk meninjau kembali kebijakan terkait dengan Tukin Remun anggota Senat. Meninjau kembali Senat, maksudnya. anggota Senat. Saya kira ada di poin sebentar, itu tetap bicara, Mas, tetap bicara, tapi nanti taruh digeser di bawah. Ya, udah tetap digeser di bawah, bicara. Lanjutkan dulu aja. Biasanya Oh, Pak Iwan, mau diulang. Mendesak Senat Universitas untuk meninjau kembali kebijakan terkait dengan pemberlakuan remunerasi. Kita rekor. Rekornya tetap kalau mobilnya tadi. pemberlakuan. Oke, sehingga cukup itu geser ya nanti. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau di pikiran saya begini, ini saya tidak menyimpulkan ya, bukan kesimpulan. Kalau misalnya kalau misalnya universitas itu bisa berhasil membayar kita remunerasi tanggal 25 Mei, apa yang harus kita lakukan? Nah, maksud saya begini, tawarannya itu tadi kan nolak remun menjadi Tukin. Kita bisakah menerima remun tapi pembayaran 100%-nya itu bulan Mei? Asal jelas tidak koin bayaran. Jadi maksudnya begini, kalau memang itu tidak diterima, poinnya ya kita bukan Tukin kan ya. Ya, tapi itu tidak mungkin terjadi. Beberapa hal yang berjalan itu dituruti. Sekarang ini, sebentar dulu. Dari poin 1 sampai 5 tadi itu, 1 sampai 4 ya, itu kan soal pembayaran
bisa saja, tapi 2016 Hijriah. Sama sekali. Nah, maka sekarang kita harus ada deadline. Deadline kapan kita minta? Tanggal berapa Mei? Bulan setelah di akhir tahunnya gitu aja. 2 minggu. Tengah Mei. Akhir Mei. 31 Mei. Kesanggupan dari yang bikin aja Pak. Ini kan masalah pencairan ini kan ada di fakultas ada PDG, di masih di kantor pusat ada bagian perubahan. Nah, kita tanya di PDG itu dia sanggupnya sampai kapan? Sudah. Sanggup, sesuk, besok. Iya. Kita sudah menyiapkan yang bulan November tapi kalau itu yang selanjutnya nggak ada coba kita nggak bisa mencairkan. Oke. Ini apa yang berhubungan dengan bukan yang tadi itu ya, bukan saat April, Januari sampai April bukan. Tapi kan keseluruhan ini tadi yang menyangkut perusahaan, produk ini dan sebagainya. Kalau yang itu kan jelas tidak bisa keluar. Kalau yang perpus sama Kopertais itu rektorat yang tahu, keuangan rektorat. Iya Pak Supri ya? Untuk kekurangan yang perpus, terus Kopertais, syariah, sama Pasca. Itu kan rektorat yang punya kewenangan. Ya saya kira datanya sudah cukup lah. Kita kasih deadline 31 Mei lah. Ya wes. Oke, 31 Mei. Mungkin Pak ya, ini kan data ini kan tujuan tahun 2014 Ya, iya. Nah biasanya untuk data itu Pak harus masuk catatan jika Pak. Agak susah itu mungkin nanti. Oh, itu susah. Sekali-sekali kalau sekali 31 Mei. Ya. Mas. Black kan ada keluarga kau udah black. Lek kamu. Sebentar dulu, kita tulis saja. Batas akhir bahasanya. Batas akhir. Mas. Batas akhir pembayaran. Poin. Bukan poin namanya. Pembayaran nomor. Nomor 1 sampai 5. 4. Sorry sampai 1 sampai 4. 20. Paling akhir. Paling lambat tanggal 31 Mei 2016. Karena ada hubungannya dengan sistem kerja. Nah, sekarang kita bicarakan kalau misalnya sampai tanggal 31 Mei itu tidak, lanjutannya apa? Aksi, aksi lagi. Kita kumpul lagi. Kalau masih pada akhir apabila tidak ditindakkan oleh maka kita teruskan. Ya sudah. Gini. Sudah. Tindakan kita ini memang lebih baik menghindari litigasi dulu. Maksudnya menghindari pengadilan. Karena langkah-langkah kita ini adalah langkah-langkah mediasi dan non litigasi dulu namanya. Maka kemudian kita langkah-langkah itu dulu yang kita lakukan. Kita tidak perlu menyebut PTUM dulu, jangan itu dulu lah nanti karena soal banget pengadilan itu. Mau kerja Pak. Oke. Kemudian sekarang deadline ya. Maaf, deadline sudah selesai. Ada usulan apa? Ini ada informasi terbaru, balik lagi nih, yang 30% kelihatannya mau dicairkan. Nah, sikap kita gimana? Tolak atau kita terima? Mungkin bisa dituangkan di sini juga terkait dengan 30% yang remunerasi. Untuk begitu dicairkan jebret, masuk ke rekening, kacau urusannya nanti. Monggo, terserah forum. Tolak aja. Dari informasi terbaru, kira-kira kapan
20% untuk meredam. Segera meredam. Oke. Apa perlu kita uangkan di sini untuk menolak atau menerima 30%? Betul. Informasi PDK nggak usah mengerjakan, berarti nggak usah diterima. Saya juga perlu ada suaranya kenceng tapi hanya sedikit orang. Tapi sebenarnya yang menolak berapa persen? Berapa? Semangat ya. Sepakat. Sekarang adalah apabila kemudian semuanya itu tidak bisa dilakukan. Maksudnya tidak cair, juga tidak ada perubahan. Setelah ini kan kita bawa, catatan ini kita bawa beserta dengan kita semua. Ya, betul. Kita sampai ke sana semua. Kapan? Sekarang bisa. Dipikirkan juga. Maka kemudian setelah nyampe, kemudian ada deadline yang tidak selesai, kemudian tindakan kita apa? Begitu. Itu yang harus kita sepakati bersama. Jadi harus deadline-nya kan sudah 31 tadi, 31 Mei. Kalau sampai 31 Mei itu tidak lanjut, tanggal 1 Juni apa yang kita lakukan?
menurut saya lebih baik betul ada semacam bahwa kita deadline penyampaian ini sampai tanggal di atas. Bila sampai tanggal tersebut tidak ada tanda atau tidak ditindaklanjuti, maka gitu ya, kami akan menyampaikan aspirasi ini secara lebih terbuka. Bisa secara terbuka kan, bisa dengan ada audiensi langsung, media, bla bla bla, itu kan forumnya banyak. Ya. Semangat catat sebagaimana batas akhir yang pada poin. Bila tuntutan kami tidak terpenuhi sebagaimana batas akhir di nomor 6, maka kami akan menuntut dengan media atau forum yang lebih terbuka. Dengan cara lebih terbuka, media atau forumnya saya kira perlu dikoreksi. Dengan aja media itu sudah termasuk terbuka. Saya jelaskan gini ya. Menurut saya nggak usah merebut biasa. Di sini itu ada medsos, media sosial. Media sosial itu menangani tentang Facebook, tentang Instagram, tentang Twitter dan sebagainya. Itu yang akan menyebarkan. Jadi jangan khawatir.